Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan hari ini, saya memberikan suatu pengetahuan dan teknik tentang ilmu energi. Banyak seseorang yang masih bingung tentang konsep energi. Energi itu sumbernya dari mana? Menurut di Sekar Pawitra, energi itu memiliki 3 sumber. Yang pertama, sumber dari Tuhan. Yang kedua, sumber dari alam semesta. Yang ketiga, sumber dari doa. Nah, alam semesta itu meliputi apa saja? Semua ciptaan Tuhan itu yang dinamakan alam semesta. Contohnya, ada manusia, ada gaib, ada bumi, ada angin, ada air, ada matahari, ada langit, ada bulan, dan lain-lain. Jadi semua yang diciptakan Allah itu adalah alam semesta. Manusia juga memiliki alam semesta yang dinamakan jagat cilik. Jagat gede adalah alam yang ada di luar jasad. Nah, itu adalah jagat gede. Jagat cilik adalah alam yang ada di dalam jasad. Nah, ini ciptaan Allah semua. Jadi itu adalah alam semesta. Nah, energi itu sistemnya bermacam-macam. Nah, kalau di Sekar Pawitra, cara untuk mendapatkan sumber energi itu dengan cara pembangkitan energi murni yang ada di dalam diri kita atau yang ada di dalam jasad, bukan energi yang didapat dari doa, juga bukan energi yang bersumberkan kepada Tuhan. Nah, akan tetapi ada tekniknya di saat kita menggunakan energi dari Tuhan itu bagaimana, dan di saat kita menggunakan energi dari doa itu bagaimana. Nah, itu ada tekniknya. Nah, kalau di grup sebelah, nah, untuk mendapatkan energi yang bersumber dari doa, pasti memerlukan yang dinamakan lelaku atau puasa terlebih dahulu, ataupun melakukan zikir yang beribu-ribu, atau melakukan melek yang berhari-hari. Nah, kalau kita memahami konsep energi, pembangkitan energi yang ada di dalam organ, maka selanjutnya kita menggunakan energi dari doa apapun itu bisa tanpa kita lelaku. Kita menggunakan energi dari Tuhan itu bisa karena kita memahami tentang sistem energi. Baik, sekarang saya jelaskan pada inti dari tema ini, yaitu dalam organ manusia yang sempurna yang dinamakan jasad itu memiliki kulit sebagai pembungkus, ada otot, saraf itu sebagai kabelnya, dan ada daging sebagai bentuk padatnya, ya, dan ada juga darah sebagai pelumasnya atau cairan atau sitoplasma sebagai mengaliri darah yang mengalir
ke seluruh tubuh yang diterima oleh jantung. Kemudian ada sistem organ yang ada di dalam tubuh, meliputi ada kerongkongan, ada paru-paru, ada usus, ada lambung, ada jantung, semua itu organ. Nah, kemudian juga ada yang dinamakan kerangka atau tulang. Itu yang letaknya di dalam, paling dalam. Nah, kerangka itu memiliki yang dinamakan tulang ekor. Nah, tulang ekor itu adalah letaknya tulang ekor itu di tengah-tengah atau pusat, ya, pusat organ, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, tengah-tengahnya itu yang dinamakan tulang ekor. Bentuknya seperti segitiga ini ya, kalau nggak salah, seperti segitiga seperti ini. Ini sebagai sistem penggerak kaki, penggerak badan ya. Nah, tulang ekor seperti itu. Yang lebih jelasnya kita bisa melihat anatomi tubuh pada Google. Nah, tulang ekor. Nah, tulang ekor itu merupakan sumber dari energi alam semesta dan energi yang ada pada organ. Itu sumbernya pada tulang ekor. Dan keluar masuknya energi itu juga dari tulang ekor. Nah, tulang ekor itu memiliki energi murni yang bersumber pada Tuhan. Nah, bila energi murni tersebut dibangkitkan, setelah bangkit maka udah bisa digunakan berbagai hal tujuan. Nah, cara pembangkitan energi murni yang ada di dalam badan atau energi yang pada tulang ekor. Jadi, andai kata di sini ya tulang ekor ya. Setelah ini dibangkitkan, maka energi tersebut itu menyebar ke seluruh tubuh. Sehingga jasad kita itu memiliki daya guna atau udah aktif. Mulai dari sentuhan kita, mulai dari pandangan kita, mulai dari ucapan kita, mulai dari batin kita atau kerentak hati kita, mulai dari pendengaran kita, itu semua memiliki daya guna setelah energi murni dibangkitkan. Nah, energi murni ini bukan isian khodam ataupun isian doa, melainkan ini udah ada yang disimpan oleh Tuhan. Jadi Tuhan setelah menciptakan jasad manusia, nah itu ada titik-titik energi, letak-letak energi. Nah, energi yang paling besar atau sumbernya yaitu pada tulang ekor. Semua manusia memiliki energi itu. Nah, bila energi tersebut tertidur atau nonaktif, maka tidak memiliki daya guna. Nah, bila energi tersebut itu diaktifkan pada tulang ekor, maka organ kita memiliki daya guna. Nah, contoh daya guna bagaimana? Mulai dari sentuhan kita, karena organ kita udah aktif, mulai dari kerentak kita, pandangan kita, itu semua memiliki daya guna nantinya. Nah, cara pembangkitannya itu bagaimana? Nah, ini saya berikan teknik cara membangkitkan energi murni yang ada di dalam tubuh kita. Caranya, kita posisi bisa duduk, ya, bisa berbaring, posisinya bebas. Nah, posisinya bebas, terus lidah ditekuk ke dalamnya. Nah, lidah ditekuk seperti ini. Kemudian mulut rapat. Nah, tapi posisi lidah ada di dalam ditekuk. Kemudian
tangan posisinya seperti ini. Ini bisa diletakkan di kaki, ya, atas kaki, ataupun dimanapun. Nah, seperti ini juga bisa. Ini saya berikan contoh saja ya. Ini lidah ditekuk dulu. Setelah itu kita melakukan suatu pernafasan, yaitu pernafasan perut, pernafasan dada, dan pernafasan yang tidak menggunakan tahan nafas. Jadi setelah tarik, kemudian keluarkan. Contohnya seperti ini. Tarik nafas melalui hidung ya. Tahan di perut, lalu keluarkan melalui hidung. Kemudian tarik lagi, tahan di perut, keluarkan melalui hidung. Nah, itu lakukan kurang lebih 11 kali ataupun bisa 7 kali ya. Jadi tahan di perut, keluarkan melalui hidung. Posisi lidah ditekuk ya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua pernapasan dada. Tarik nafas melalui hidung, tahan di dada, keluarkan melalui hidung juga. Tarik nafas, tahan di dada, keluarkan melalui hidung. Lakukan 7 kali sampai 11 kali. Kemudian yang terakhir adalah pernafasan yang tidak menggunakan tahan nafas, melainkan setelah tarik nafas langsung keluarkan melalui hidung. Nah, posisi lidah ditekuk seperti ini ya. Nah, itu lakukan 7 kali sampai 11 kali. Nah, bila udah selesai, itu artinya energi murni yang ada di dalam badan kita yang bersumber pada tulang ekor itu udah aktif. Cara mengetahui aktif dan tidaknya itu bagaimana? Nah, cara mengetahui aktif dan tidaknya itu berarti kita memiliki daya guna. Kita praktekkan saja daya guna tersebut. Misalkan untuk pengisian benda. Nah, saya contohkan untuk pengisian benda ya. Misalkan saya letakkan di sini, ya. Saya letakkan di sini. Nah, ini kan kosong ya. Nah, tadi saat pengaktifan lidah ditekuk ke dalam. Saat menggunakan lidah tidak boleh ditekuk ya, karena kalau untuk penggunaan itu posisinya bebas. Intinya pada pernafasan, kemudian energi murni kita udah aktif sehingga organ udah memiliki daya guna. Oke. Misalkan ini saya beri energi pelindung ya. Jadi bisa disentuh karena sentuhan kita itu memiliki daya guna. Seperti ini ya. Kemudian kita tarik nafas melalui hidung. Tahan di perut. Kemudian saat ditahan di perut itu ya, kita memohon kepada Tuhan. Nah, karena energi pelindung yang kita isikan, pelindung yang kuat itu adalah dari Tuhan, bukan dari makhluknya ya. Sehingga kita menggunakan energi dari Tuhan. Jadi setelah tahan di perut kita berdoa, ya Allah, izinkanlah saya menggunakan energi pelindung, energi yang paling kuat untuk melindungi, tidak bisa ditembus oleh makhluk gaib maupun makhluk yang kasar, tidak bisa diserang serangan gaib dalam bentuk apapun, sihir, santet, tenung. Nah, kemudian setelah kita memohon
Kemudian kita keluarkan melalui hidung, salurkan ke sini, lalu sampai di tembok ini. Nah, itu sistemnya seperti itu ya. Ini saya praktekkan. Lakukan 7 kali sampai 11 kali. Nah, ini saya melakukan cuma 3 kali. Kemudian kita coba tes, oke. Pemirsa yang melihat video ini bisa juga dicek di sini dengan menggunakan radar gaib bagi yang memiliki ada energinya atau tidak. Oke, ini sekarang saya arahkan ke sini. Nah, ini tangan saya ini ada dorongan. Sampai ke sini ya terasa di tenggorokan sama di perut. Kalau kita lawan, kalau kita nggak memiliki pagar badan, bisa muntah. Ya. Jadi ini saya coba lawan dengan pernapasan ya. Terdorong. Ini terasa di tenggorokan. Kalau mau saya kuatkan bisa terpental jauh. Nah, itu adalah energi pelindung. Kita memohon kepada Allah menggunakan energi dari Tuhan. Cara mencabut energi ini bagaimana? Bisa diaplikasikan untuk mencabut jin atau mencabut pagar orang. Nah, caranya seperti ini. Karena kita menggunakan energi dari Tuhan, maka kita menggunakan energi dari Tuhan juga. Caranya sama. Tarik nafas melalui hidung, tahan di perut, kemudian kita memohon, ya Allah, panjenengan tarik kembali energi yang ada di dinding ini. Nah, sekarang lalu buang ke atas, ya, buang ke langit ya. Nah, kita coba tes lagi. Nah, ini udah hampa, kosong ya. Udah ringan, kosong. Nah, sehingga sentuhan kita ini memiliki daya guna. Nah, selain itu, kalau untuk melakukan penyembuhan sama saja. Kalau penyembuhan jarak jauh, tangan kita arahkan seperti ini. Bisa dua tangan atau 1 tangan. Kemudian kita membayangkan muka orang yang sakit. Nah, atau kalau kita zaman udah modern ya, jadi bisa video call atau juga bisa mengirim foto melalui WhatsApp ya. Jadi kalau bisa minta foto bagian yang sakit. Misalkan yang sakit adalah di bagian perut. Di bagian perut ya. Ini ya. Andai kata ini foto bagian perut yang sakit. Kita taruh foto ya. Kita tarik nafas. Kemudian kita menggunakan energi dari Tuhan. Karena yang menyembuhkan itu adalah Tuhan, bukan kita. Jadi, ya Allah, izinkan saya mentransfer energi penyembuh untuk saya transferkan ke orang yang sakit pada media foto ini. Energi penyembuh masuk melalui perut dan sembuhkan semua penyakit yang ada di perut. Nah, contoh permohonannya seperti itu ya. Nah, sistemnya kita tarik nafas, menghidung, tahan,
di perut, kemudian kita memohon. Kalau udah selesai, keluarkan melalui hidung sambil didorong. Ini telapak tangan didorong sampai mengenai lutut. Lakukan 3 kali sampai 7 kali. Itu cara penyembuhan jarak jauh. Kemudian tanyakan langsung, pasti dia ada perubahan. Oke, tadi kan kalau udah aktif energi murni yang ada di dalam badan, tadi kan saya bilang bahwa semua organ itu memiliki daya guna. Oke, sekarang tadi kan sentuhan ya. Sekarang bagaimana kalau menggunakan pandangan mata? Pandangan mata, oke. Sekarang kita mengisi energi pelindung. Sekarang saya mau gunakan untuk mengisi khodam harimau. Saya letakkan di sini. Ya, saya letakkan di tasbih ini aja. Khodam harimau. Ya. Caranya kita pandang tasbih ini, kita pandang tasbihnya, kita pandang dengan kedua mata, kemudian kita tarik nafas melalui hidung, kemudian tahan di perut, kemudian kita membaca Assalamualaikum ya alam gaib, Assalamualaikum ya penghuni alam gaib, Assalamualaikum ya gaib, khodam harimau putih yang berada dimanapun berada, masuklah ke tasbih ini. Nah, contoh permohonannya seperti itu ya. Ini saya praktekin. Ini nggak ada apa-apa, nggak ada energi. Nah, kosong ya, kosong. Oke. Ini melalui pandangan mata ya. Tarik nafas melalui hidung ya. Jadi kalau sudah dipandang, kita mau tahan nafas, memohon, kemudian hembuskan nafas melalui hidung. Nah, ini dipegang ini terasa sampai di sini energinya. Nggak kuat. Jadi kalau tes, jadi gini. Coba kita buat mediator di dalam badan kita ya. Nih, kalau benar ada ya. Assalamualaikum ya gaib. Apabila di dalam tasbih ini memiliki khodam apapun, masuklah ke badan saya. Nah, caranya seperti tadi. Jadi itu tadi saya kontrol ya. Saya kontrol. Kalau nggak saya kontrol tadi badan saya itu bergerak mencakar-cakar. Jadi itu tadi cara mengisi benda yang berkhodam menggunakan pandangan mata. Kalau digunakan untuk mencabut jin atau sihir atau santet dan sebagainya atau penyakit, nah kita menggunakan energi dari Tuhan. Ya, tahan nafas, tarik melalui hidung, tahan di perut, kemudian kita memohon kepada Tuhan, ya Allah, izinkan saya menggunakan
energi untuk mencabut jin yang merasuki orang, untuk mencabut sihir atau santet, susuk yang ada di tubuh orang. Kemudian tarik nafas melalui tadi kan, tarik nafas dulu, kita tahan di perut, kemudian kita memohon, ya Allah izinkan saya menggunakan energi untuk mencabut jin yang merasuki orang. Kemudian kalau mencabut berarti kita nggak mentransfer energi ya, kita menggunakan energi, sehingga setelah tahan nafas seperti ini, langsung tarik. Nah, tarik melalui hidung lagi, tahan di perut, memohon, kemudian tarik, buang ke tanah atau ke samping atau ke atas. Nah, itu cara untuk menggunakan energi. Nah, jadi manfaatnya banyak sekali. Untuk penyembuhan, caranya pun juga seperti itu sama. Misalkan badan capek, kita sendiri ya yang capek atau yang sakit, tarik. Bagian sakit misalkan di punggung, biasanya angkat-angkat berat, tarik nafas melalui hidung, tahan di perut. Kita kemudian membaca semua penyakit yang ada di punggung jadi sembuh. Menarik, ini dibuang, tepuk dulu, sembuh, kemudian ditarik, buang ke atas. Nah, itu cara menggunakan energi untuk penyembuhan. Nah, video kali ini tentang bab energi versi Sekar Pawitra cukup sekian. Nah, silakan dipraktekkan terlebih dahulu. Setelah udah praktek baru bisa komentar, kita diskusi dengan pikiran yang sadar dan dingin. Tujuannya untuk mendidik ya. Tujuannya untuk mendidik bagi orang yang ingin mempelajari dengan cara yang simpel, kita bimbing. Nah, tapi sebelum kita praktekkan daya gunanya, kita harus bangkitkan dulu energi murni yang ada di tulang ekor kita, yaitu dengan cara tarik nafas melalui hidung, tahan di perut, sekuat mungkin keluarkan melalui hidung. Lakukan bisa 7 kali sampai 11 kali. Pernapasan yang kedua, tarik nafas melalui hidung, tahan di dada, keluarkan melalui hidung. Lakukan 7 kali sampai 11 kali. Pernafasan yang ketiga, tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui hidung. Lakukan 7 kali sampai 11 kali. Saat aktivasi, lidah ditekuk ke dalam. Nah, seperti itu ya. Jadi, mudah-mudahan pengetahuan dan teknik tentang energi ini bermanfaat bagi kita semua yang ingin mempelajari. Cukup sekian pengetahuan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.